Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kembali kita dipertemukan dalam kesempatan pada malam hari ini. Apapun yang telah Anda lalui hari ini, mungkin ada sukacita yang membuat Anda bersyukur, mungkin juga ada air mata, kelelahan, kekecewaan, atau pergumulan yang masih memenuhi hati. Ketahuilah, Tuhan melihat setiap langkah Anda, mendengar setiap doa yang dinaikkan, dan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini marilah kita sejenak menenangkan hati, meninggalkan segala kesibukan dan beban, lalu datang ke hadirat Tuhan. Biarlah firman-Nya menjadi terang yang menguatkan, damai sejahtera-Nya memenuhi hati kita, dan kasih-Nya memperbarui pengharapan kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau telah menyertai setiap langkah kami sepanjang hari ini. Di tengah sukacita yang kami alami maupun pergumulan yang masih kami hadapi, Engkau tetap setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, saat kami hendak merenungkan firman-Mu, kami memohon agar Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami. Singkirkan segala kekhawatiran, ketakutan, dan beban yang kami bawa hari ini. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat memahami suara-Mu dan menerima pengharapan baru melalui firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan malam ini boleh menjadi kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang terluka, damai bagi yang gelisah, dan pengharapan bagi mereka yang hampir putus asa. Tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan seluruh waktu renungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan setiap orang yang mendengarkan mengalami jamahan, kasih serta hadirat-Mu yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan sebagai penghantar renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Obadja pasal 1 ayatnya yang ke-17, tertulis demikian. Tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput, dan gunung itu akan menjadi tempat kudus, dan kamu keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang petani pernah mengalami musim kemarau yang sangat panjang. Ladangnya retak dan tanamannya hampir mati. Banyak orang menyerah dan berhenti menanam. Namun petani itu tetap merawat lahannya setiap hari. Ketika hujan akhirnya turun, benih yang telah ia pelihara mulai bertumbuh dan menghasilkan panen yang melimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Obadja memang singkat, tetapi pesannya sangat dalam. Pada waktu itu, bangsa Israel mengalami penderitaan dan kehancuran. Dari sudut pandang manusia, seolah-olah semuanya telah hilang. Namun Tuhan memberikan janji yang menghiburkan. Di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyediakan harapan di tengah keadaan yang paling sulit sekalipun. Ketika kita merasa hidup sedang runtuh, ketika doa belum dijawab, atau ketika masa depan tampak gelap, Tuhan tetap bekerja. Dia sanggup memulihkan apa yang hilang dan mengembalikan sukacita kepada orang yang berharap kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin malam ini ada di antara kita sedang bergumul dengan masalah keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau keuangan. Jangan putus asa.
Tuhan yang sama masih memegang kendali atas hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan orang yang datang kepadanya dengan hati yang percaya. Pemulihan Tuhan seringkali tidak datang sesuai dengan waktu yang kita inginkan, tetapi selalu datang pada waktu yang terbaik menurut kehendaknya. Tugas kita adalah tetap setia, tetap berdoa, dan tetap percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu malam ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memberikan harapan dan pemulihan. Kuatkan setiap orang yang sedang putus asa, hiburkan mereka yang sedang berduka, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, dan bukalah jalan keluar yang ajaib bagi mereka yang sedang menghadapi jalan buntu di setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, sahabat-sahabat kami, dan setiap orang yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Jamahlah mereka dengan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah malam ini kami beristirahat dengan damai, karena kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja bagi kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar malam ini boleh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya. Jangan pernah ragu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus menyertai kita semua, melindungi dan memenuhi hati kita semua dengan damai sejahtera. Sampai jumpa dalam renungan malam berikutnya. Shalom.